Jadi ini baru pertama kalinya aku akan merasakan atau mengalami sama yang namanya daylight savings. Di sini mereka bilangnya begitu. Yang sebenarnya artinya adalah dalam waktu 4 menit lagi, sebentar lagi kita akan sama-sama mengalami perubahan jam yang harusnya dari jam 1.56 nanti di jam 2, 4 menit lagi, tapi nanti bakal berubah dari jam 1 sekian langsung ke jam 3. It's something that I never really tried before. Jadi emang sengaja sekarang bergadang mukanya agak lelah karena pengen lihat, katanya semuanya bakal berubah. Tapi apakah benar atau tidak, kita akan lihat secara langsung. 1.57. 3 menit lagi menuju perubahan jam. Dan yang bikin PR nantinya adalah kita harus ganti jam-jam yang ada di rumah ini yang bukan terhubung dengan internet. Jadi misalnya kayak jam di dinding itu harus kita ubah ditambah 1 jam. Terus jam ada di kompor kita juga ada jam di microwave. Terus juga jam di mobil biasanya orang-orang harus ganti tambahin 1 jam. Nah nanti juga biasanya akan ada jamnya bakal berubah lagi di bulan. What month it's gonna change again? Usually end of October, beginning of November. Oh, di akhir Oktober atau di awal November biasanya juga akan berubah lagi. Ini maaf ya seharian agak lelah gitu. Lebih come on. Tapi berantakan karena jujur udah ngantuk. Tadi kita nungguinnya adalah dengan main It Takes Two. Akhirnya kita sampai kelar. Oke, udah tinggal 2 menit lagi. Sesaat lagi menuju perpindahan jam. Jatuhnya jam tidurnya akan berkurang karena besok kita ke gereja. Jadinya kayak tidur juga larut malam karena hitungannya tidur jam 3-an ya. Karena langsung berubah di jam 3, terus bangunnya harus lebih awal. Oh, udah 1.59, aku sengaja pasang alarm. 1.59. Kita lihat, kita tunggu perubahan jam ini. Can I borrow your phone? The camera for the portrait one. What? For the portrait video for my Instagram. Oke, 1.59. 1.59, sebentar lagi, 1 menit lagi akan berubah jamnya. Gini, ya udah nggak apa-apa. Nah gini, 1.59, sedikit lagi. Gue harus pencetin terus. Tada! Langsung jam 3 berubah di jam 3 langsung. Tada! Ya begitulah. Kalau di HP udah otomatis, tapi kalau di jam lainnya aku tunjukin ya. Mungkin dari buat yang ini dulu. Kita punya jam digital. Kalau di jam digital masih di jam 2. Terus kalau di jam lainnya biasanya 2. Astaga. Pardon me untuk punya kucing kayak gitu. Ya, jadi guys, ini masih di jam 2 ya. Boleh didekatkan sedikit kamera ke arah sini. Closer. Oh ya, forgot. Yes, boleh. Yep. So, segitu aja konten hari ini. Ternyata seotomatis itu kalau misalnya di HP ataupun terkoneksi dengan internet. So, thank you so much for watching guys. Gotta go to sleep because tomorrow we have to go to church. Maybe we have lack of sleep since it's already 3. Wow, we stay up until 3 now, no longer 2. Jadi ya, bye bye. Halo semuanya, aku melanjutkan konten aku. Masih di hari yang sama, jam berubah itu kan di jam 3 subuh ya. Aku bangun telat, akhirnya gak ke gereja karena aku salah lihat jam. Aku mikir aku bangun jam 11,
gereja jam 1, aku masih bisa siap-siap 1 jam, terus yaudah ke gereja gitu kan. Tapi ternyata jamnya lupa diganti nama 1 jam, jadi aku udah bangun jam 12, terus kayak aku belum mandi, belum apa, nggak keburu ke gereja jam 1. Jadi kita memutuskan untuk gak ke gereja hari ini karena teledor lupa ganti jam, padahal udah jelas-jelas kemarin merayakan perbedaan jam gitu. Tapi it's okay, nanti aku bakal streaming. Nah sekarang ini sebenarnya udah malam. Oh silau banget, udah jam 6.43 malam, udah malam lah harusnya, tapi matahari masih terang benderang. Sebenarnya aku udah sempat ngeliat sih kalau misalnya kemarin itu jam 6.30 tuh kayak udah mau sunset lah, jadi masih oke, wajar. Tapi ini benar-benar yang masih siang banget kelihatannya. Dan sekarang aku sebenarnya mau OTW untuk family dinner makan malam, cuma rasanya aneh aja, kita jalan pergi tapi masih seterang dan masih sesiang itu. Biasanya akan berubah lagi nanti di akhir Oktober ataupun di awal November, namanya daylight savings. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, mungkin bahasa Indonesianya kalau aku coba terjemahin satu-satu deh, itu hari waktu itu terang atau nyala, saving simpan, hari terang simpan, hari terang. Nggak tahu karena bahasa Indonesianya apa. Nanti aku coba Google lagi. Ini mataharinya masih nyorot banget, kayak masih siang hari, kayak jam 2, jam 3 gitu loh mataharinya. Jadi aku ngerasa masih semangat untuk melakukan aktivitas ya, bukan kayak vibes yang udah malam nih, enggak, kayak masih yang harus beraktivitas gitu aku ngerasanya. Terus dan harus wajib banget kayaknya beli gorden, bener-bener menutupi matahari banget yang tebal yang emang khusus menghilangkan cahaya matahari di dalam rumah. Karena kalau enggak aneh aja gitu di rumah udah malam yang harusnya udah ngantuk, lelah, gimana gitu ya, menikmati malam tapi kayak masih terang. Sekarang aku mau ke rumah tantenya Brandon. Minggu setiap weekend itu melakukan family dinner, kumpul keluarga, family time. Akan sedikit aneh dinner tapi terang, benderang, matahari yang terang. Aku belum tahu nanti gimana dalam rumahnya, apakah terang atau nanti akan dibikin suasana tetap gelap karena gordennya. Nanti ini akan berubah lagi pas udah di bulan Oktober akhir atau awal November. Kita akan ada lagi daylight savings dan akan kembali seperti yang sebelumnya. Jadi sekarang perubahan jam di Indo juga beda. Perbedaan jamnya itu cuma 12 jam sekarang. What's the different times with Indonesia now? 12 hours. 12 hours? I thought before it's 12 hours. 13 before. Oh, it was 13. Okay. Right. Sebelumnya perbedaan jam sama Indo itu 13 jam, sekarang 12 jam. Kalian kalau bisa lihat pemandangannya bagus ya, jadi masih bisa ngeliat gunung secara jelas di malam hari. Oke, bye guys. Jadi ini makan malam kita dengan masih terang benderang. None of us do. He's got the Charlie Brown curl on the top of his head. That little tuft of hair. I love it. Oke, jadi setelah aku melakukan sedikit riset dari Google dan juga ChatGPT dan lebih diringkas dan mudah dimengerti dari ChatGPT. Intinya tujuan dari Daylight Saving Time atau disingkat DST, tujuannya sebenarnya cuma sesimpel untuk bisa memanfaatkan cahaya natural atau cahaya matahari dengan lebih baik lagi. Sebenarnya ini juga menjadi pro kontra ya di kalangan masyarakat yang mengalami DST ini. Karena bagi mereka yang pro, mereka suka. Ya aku juga cukup suka sebenarnya, karena kita bisa melakukan kegiatan di outdoor lebih lama. Kayak misalnya aku biasa ke tempat gym jam 6 atau jam 7. Kalau udah gelap jalan kaki ke tempat gym kan kayak agak kurang safe aja gitu rasanya. Tapi kalau dengan DST ini masih terang di jam-jam segitu, aku merasa lebih safe dan lebih enak aja buat jalan ke tempat gym di jam-jam sore atau malam kayak gitu. Ya enaknya itu sih. Terus juga ya nggak perlu nyalain lampu, masih terang, enaknya kayak gitu. Tapi bagi mereka yang kontra, mereka nggak suka karena ini mengganggu jam tidur, atau mungkin harusnya udah jam tidur tapi masih sedikit terang. Ya emang sih nggak enak, karena aku pernah di posisi itu. Misalnya aku harusnya tidur di jam 8, jam 7 malam karena subuh-subuh kabar pagi waktu itu aku harus udah bangun.
Jadi kan gak enak kalau misalnya tidur masih terang ya. Dan itu yang membuat mereka gak suka. Harus ada penyesuaian perpindahan jam juga. Tapi sebetulnya ini pun masih dijadikan perdebatan apakah masih harus diterapkan atau enggak. Tapi sebenarnya guys, you know what? Hal ini telah terjadi sebenarnya dari sejak Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, hingga akhirnya ditetapkanlah yaudah adanya daylight saving time untuk hemat energi. Tetapkannya ini nggak semua di seluruh bagian negara Amerika Serikat, jadi cuma di negara bagian tertentu aja. Contohnya kayak di Arizona itu nggak diterapkan, tapi di tempat aku tinggal sekarang ini kayak di Utah itu diterapkan DST ini. Ya ada senang nggak senangnya sih. Senangnya bisa lihat luar masih terang, masih lebih safe gitu malam-malam kalau sendirian. Tapi nggak enaknya ya emang di tidur itu sih. Ya ada plus minus lah ya. Aku rasa juga di beberapa negara ada yang menerapkan ini, kayak misalnya di daerah tertentu di Aussie juga menerapkan ini, tapi nggak semua Aussie. Ya pertimbangan dari masing-masing wilayah mungkin. Tapi kalau menurut kalian gimana? Perlu nggak sih adanya daylight saving time ini? Karena kalau di Indonesia sendiri kan nggak ada tuh kayak gini-gini yang perubahan jam. Sebenarnya ketika udah jalanin 2-3 minggu ini, I feel fine. Kalau kalian sendiri ngerasa fine ya sih? Atau menurut kalian ya monoton aja kayak di Indo, nggak ada perubahan sama sekali? By the way, ada yang ketinggalan. Setelah aku cek di Google Translate daylight saving time, itu ternyata bahasa Indonesianya adalah waktu musim panas. Aku nggak tahu itu benar atau enggak, tapi karena kita sebenarnya nggak memasuki musim panas ya. Oh ya, nanti ini kan kita masih di musim semi. Pas musim panas itu mataharinya akan bertahan lebih lama, bisa sampai jam 10 malam, jam 9 malam. Bagus sih, hemat listrik, tapi aneh ya. So guys, put your thoughts, sampaikan pendapat kalian di komen. Kalian bisa like, bisa di share, dan juga bisa tolong di subscribe bagi yang belum subscribe. So, thank you so much for watching this video. Goodbye and God bless you.